Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mengenai perkembangan akuntansi dari tugas mata kuliah seminar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Lestari dari kelas akuntansi semester 7 C Malam. Untuk penjelasan judul, saya memilih perkembangan akuntansi. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan timbulnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Perkembangan akuntansi ini dipengaruhi oleh perkembangan sistem, kultur, dan konstruksi sosial masyarakat. Akuntansi seperti juga aktivitas manusia dan bidang-bidang disiplin lainnya merupakan produk yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Lingkungan akuntansi terdiri atas kondisi sosial, politis, hukum, kendala-kendala, dan pengaruh-pengaruh yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, tujuan dan praktik akuntansi di masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Hal ini diakibatkan adanya permintaan dan pengaruh lingkungan yang selalu berubah, dan teori akuntansi pun telah berkembang sesuai perubahan-perubahan yang terjadi. Motivasi pemilihan topik. Saya tertarik dengan topik ini karena mengetahui sejarah dan perkembangan akuntansi merupakan hal yang sangat penting untuk memahami dan mengapresiasikan praktik akuntansi saat ini, masa depan, dan struktur institusional bidang ilmu akuntansi. Kisah mengenai akuntansi sebenarnya berkaitan erat dengan kehidupan kita sendiri. Dalam banyak segi, akuntansi banyak menceritakan kisah yang terjadi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari catatan-catatan akuntansi yang sebenarnya merupakan bagian dari bahan baku para ahli sejarah. Begitu juga dengan akuntansi yang isinya lebih banyak menceritakan mengenai pencatatan. Bukan hanya itu saja, ada juga hal lainnya seperti manajemen akuntansi yang dikhususkan untuk kepentingan bidang manajemen mulai dikembangkan dan diperkenalkan di masyarakat luas. Perkembangan akuntansi yang bermula pada sistem manual sudah memakai komputer sebagai alat untuk mengolah data, dan banyak hal lainnya yang menarik untuk dibahas dalam perkembangan akuntansi. Maka dari itulah saya termotivasi untuk memilih topik ini. Untuk analisis dan pembahasan, di sini ada teori atau konsep yang digunakan untuk membahas perkembangan akuntansi. Di sini saya menggunakan teori positif yang menjelaskan tentang fenomena atau kejadian-kejadian akuntansi seperti apa adanya atas dasar pengamatan empiris. Dalam praktek akuntansi terdapat gagasan yang melandasi asumsi-asumsi dasar, konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang secara keseluruhan membentuk teori akuntansi. Untuk selanjutnya, di sini ada pembahasan atas analisis perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi berjalan secara menarik. Kalau kita lihat dari awal terjadinya pencatatan, dikatakan menarik karena orang pertama yang melakukan pencatatan justru bukan dari seorang ahli akuntansi pada saat itu, melainkan dari seorang ahli matematika yang bernama Luca Pacioli pada tahun 1494. Pada dasarnya, akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar-pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan di Italia pada abad ke-14 dan yang pertama, di sini ada sejarah lahirnya praktek akuntansi di dalam kehidupan manusia. Pada ahli menyatakan bahwa fungsi akuntansi atau pencatatan akuntansi dalam arti pencatatan kejadian yang berhubungan dengan bisnis sudah dimulai lama, yaitu sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Hal ini terbukti dari berbagai penemuan yang dikemukakan dan di artikel yang berjudul Accounting in Ancient Times. Dalam artikel itu dijelaskan pada awal kerajaan Mesir itu seorang manajer yang bernama Mi mencatat transaksi hariannya dalam calamorid, yaitu
atau sejenis kulit. Ia bekerja secara efisien dan dengan sistem yang dibuatnya, ia mampu mengamati kapalnya yang menyangkut barang dari tokonya yang melewati sungai. Pada tahun 3200, telah dikenal dua macam teknik akuntansi secara simultan. Yang pertama, koin dengan bentuk tertentu disimpan dan ditandai kemudian dimasukkan dalam amplop. Kedua, token disimpan dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai variasi yang lebih kompleks. Pemisah ini membedakan transaksi cash utang piutang dengan transaksi non-cash, persediaan peralatan tanah dan lain-lain. Dalam kerajaan Babilonia 2500 tahun yang lalu, pada tahun 1893 ditemukan lagi oleh seorang yang melakukan ekspedisi di Amerika di Nippur, sejenis batuan dalam bentuk tablet. Penemuan penting ini menimbulkan filosofi ekonomi yang penting, yaitu yang pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi mendahului perhitungan dan penulisan. Yang kedua, konsep penyajian laporan keuangan ternyata berkembang secara perlahan. Yang ketiga, perhitungan angka muncul setelah melalui berbagai tahapan. Yang keempat, dikenalkannya eksistensi abstrak input-output 10.000 tahun yang lalu dan double entry 5.000 tahun yang lalu. Yang kelima, memperkenalkan validitas koresponden teori. Di sini ada perkembangan akuntansi antara lain. Pada tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single maupun entry maupun yang double entry. Pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Pada tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan. Pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1900 mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Pada tahun 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannya punch card record, dan pada tahun 1950 sampai dengan 1975 total system review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal, dan social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia ini relatif lama dan bermula dari zaman penjajahan Belanda. Butuh waktu hingga lebih dari 100 tahun untuk mencapai sistem akuntansi yang sekarang ini dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi, bukti yang jelas terdapat pada pembukuan yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda. Pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Pada tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Pada tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC. Tahun 1994, PAI sudah komited mengikuti IASC. Tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Di sini terdapat standar akuntansi yang disusun. Yang pertama ada PSAK IFRS, yang kedua PSAK etap, yang ketiga PSAK EMKM, yang keempat PSAK syariah, yang kelima ada SAP. Kemudian di sini juga ada akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun, teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1870 akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Akuntansi di masa sekarang. Seiring berjalannya zaman, teknologi juga sangat berpengaruh pada sejarah akuntansi, dimulai dari software akuntansi berbasis desktop terlebih dahulu membantu banyak pemilik bisnis untuk mengelola pembukuan melalui komputer atau laptop. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan mobilitas manusia yang tidak terbatas, para pemilik bisnis memerlukan sistem pembukuan yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Atas dasar inilah software akuntansi berbasis cloud hadir. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.